Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Lianto Sudarso yang merupakan investment spesialis Mega Capital Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Lianto, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih Pak Lianto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ya, terima kasih Dari juga untuk undangannya. penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini Pak Lianto cukup kuat ternyata di 6.100-an Pak Lianto. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua hari ini Pak? Lebih cenderung bergerak di zona hijau Pak Lianto. Iya, saya rasa penguatan IHSG yang terjadi beberapa hari ini ya, setelah sempat kemarin sudah koreksi cukup tajam gitu. Saya rasa cukup normal melihat valuasi IHSG yang memang sudah cukup murah dibandingkan regional lainnya, ditambah lagi juga dengan sentimen dari dalam negeri ya. Kemarin kita purchasing manufacturing index itu di atas level, bahkan menyentuh level 55 lagi, yang berarti pelaku usaha ini semakin optimis, dengan kondisi sekarang ini, ditambah kemarin consumer confidence index-nya yang naik kembali, begitu ya, walaupun inflasinya masih sedikit ya belum signifikan banget, tapi ini artinya udah ada tanda-tanda bibit bahwa pelaku ekonomi ini percaya bahwa kedepannya ini ekonominya akan lebih bagus, begitu. Nah, jadi memang, dan selain itu kan memang juga kalau kita lihat penguatan 2 hari ini lebih didukung oleh sektor perbankan yang mempunyai tema digital, begitu ya. Mungkin salah satunya adanya kabar bahwa investor umum Warren Buffett ini ternyata mulai melirik untuk berinvestasi pada saham bank digital yang ada di Brazil. Jadi ini membuat investor lainnya pasti, Warren Buffett aja yang terkenal tidak suka teknologi dulunya, sekarang udah mulai melirik bank digital, begitu. Baik, dari data RTI yang saya pegang Pak Lianto hari ini yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan lebih dominan dari perbankan, tidak hanya perbankan big cap begitu, tapi juga perbankan lapis kedua dan lapis ketiga. Lagi-lagi yang ada label digitalnya ini, Pak Lianto. Ya, betul sekali. Nah, saya rasa kalau tadi saya sudah sempat terangkan ya untuk yang bank label digitalnya, tapi yang bank-bank yang lain ini seperti Mandiri, BNI, BRI gitu ya. Ini saya rasa memang nilai valuasinya ini masih cukup menarik. Nah, perlu diingat oleh investor setelah kemarin IHSG melakukan adjustment untuk bobot indeks, kita bisa lihat bahwa sektor finansial ini bobotnya semakin besar di IHSG secara keseluruhan ya. Jadi awalnya itu sekitar hampir 37%, sekarang hampir 40%. Ya. Artinya saat nanti ekonomi mulai membaik dan IHSG mungkin nanti on the way ke 6.200, 6.500, bahkan 7.000, ya hopefully, nah itu pasti membutuhkan saham-saham perbankan gitu. Jadi pasti mereka gerak terlebih dahulu. Baik, tapi kalau kita runut dalam beberapa pekan terakhir atau mungkin dalam beberapa bulan terakhir, terutama di sepanjang 2021, rotasi pergerakan sektoral ini tampaknya cukup didominasi oleh sektor teknologi, Pak Lianto. Ya, I think karena konsep ini cukup baru di Indonesia, ya kemarin memang sempat happening dan kemarin kan lebih banyak rumor ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini beberapa saham-saham yang punya label tadi dikatakan label tech atau teknologi tadi, itu kan udah mulai klarifikasi ya arahnya kemana, mereka kedepannya mau bagaimana begitu. Dan yang menariknya sekarang itu adalah mereka sudah mulai menunjukkan ekosistemnya itu bagaimana. Karena bank digital ini kan it's about ekosistem, ya ekosistem war gitu loh. Nah, jadi seperti Ampo, ada Gojek dan lain sebagainya, mungkin MNC Bank, dia memiliki network dari MNC Network dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah dilihat oleh investor sebenarnya. Gitu. Baik, hanya dari sisi sentimen saja, perkembangan terbaru. Nah, bagaimana dengan di sisi kualitas dan juga dari sisi likuiditasnya, Pak Lianto? Oke, kalau dari sisi bisnisnya, biarnya perform ya. Karena kalau kita tahu kan bahwa pasar saham ini kan adalah
bergerak, mesin waktu yang bergerak berdasarkan ekspektasi begitu. Nah, pasti saya rasa juga satu hari hype ini satu hari akan ternormalisasi. Nah, di sana mereka di mana mulai fokus. Nah, contoh misalnya Bang Arto, ya, kalau kita Bang Jago ini kan banyak orang memperkirakan bahwa di tahun 2022 atau 2023 mereka sudah bisa membuka net profit. Ya. Ya, tapi we will still about that gitu. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, ya pastinya dia akan mendapatkan de-rating dari pasar gitu. Tapi if they can prove that they can be more efficient daripada bank-bank yang konvensional ini, dan malah bisa membukukan profit lebih cepat, nah ini pasti akan membuat upgrade dari para investor di pasar modal. Baik, kondisi dan lingkungan atau bisa dikatakan seleksi alam akan berlaku di sini begitu, Pak? Ya, nanti kedepannya akan begitu. Karena kita harus lihat, saya rasa bank digital ini is about network war ya, begitu. Baik, Pak Lianto, untuk skenario indeks harga saham gabungan hari ini ditutup di zona hijau menguat di 0,99% di atas 6.100. Sama kita tahu seluruh investor secara global ini masih menunggu data dari inflasi Amerika Serikat akan diumumkan begitu. Kalau berbicara timingnya, baru nanti ke malam dan responnya baru kepada indeks harga saham gabungan di perdagangan di akhir pekan ini. Bagaimana Anda melihat dengan posisi sentimen ini dengan penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan, kemudian besok bertepatan juga dengan perdagangan di akhir pekan, Pak Lianto? Ya, oke. Mungkin saya jawab dulu dari sentimen dari luar dulu ya. Masalah inflasi Amerika ini memang masih menjadi momok pembicaraan para investor, nggak cuma dari dalam negeri, bahkan dari regional juga ya. Ya, jadi sebenarnya kita tahu bahwa sekarang ini kondisinya Amerika itu sebenarnya bisa dikatakan good enough untuk ngomong bahwa mereka ini sudah mulai ekonominya udah mulai membaik, tapi belum cukup enough untuk mengatakan bahwa mereka akan menarik likuiditasnya dengan agresif. Nah, ini yang ditakutkan oleh investor. Jadi setiap kali ada data-data penting seperti inflasi, non-farm, atau bahkan data pengangguran kerja, nah itu pasti investor mau lihat seberapa bagusnya gitu. Nah, dan kita tahu bahwa sekarang kan data-data mereka ini masih berfluktuasi ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Nah, tapi yang cukup menarik, biasanya bulan-bulan dulu yang tadi saya katakan, setiap kali ada data-data penting Amerika ini, US Treasury Union itu sudah bereaksi dulu. Ini memberikan estimasi investor ini ekspektasinya bagaimana. Nah, tapi kali ini kita lihat bahwa US Treasury Union balik ke level 1,5-an lagi, yang nanti investor itu melihat mungkin it's not enough atau nggak cukup kuat, tidak cukup kuat untuk US bisa melakukan penarikan likuiditas secara besar-besaran. Nah, tapi memang investor pengen tahu juga when it will be done gitu. Jadi saya rasa The Fed juga harus mengkomunikasikan ini dengan sangat dengan transparan ke depannya. Nah, tapi melihat 2 hari ke belakang ini IHSG sudah mulai menguat juga, dan biasanya secara seasonality gitu ya, ada kemungkinan juga bisa saja hari Jumat juga terjadi minor profit taking. Saya rasa seperti itu. Oke, untuk range pergerakan, Pak Lianto. Nah, saya rasa kan IHSG masih karena udah di atas 6.000 ya sekarang, IHSG ini sekarang saya rasa di 6.000 sampai 6.150. Nah, kita bisa confirm dia melanjutkan rally-nya atau tidak kalau nanti dia udah break 6.200. Saya rasa seperti itu. Oke, 6.200 confirm dan laju penguatan akan terus berlanjut begitu, Pak? Ya, betul sekali. Baik, tadi sudah kita sempat bahas Pak Lianto, penopang dari indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini ada perbankan, tidak hanya perbankan big cap, tapi juga perbankan lapis di bawahnya terutama yang ada label digitalnya begitu. Setelah mengalami penguatan signifikan di hari ini, bagaimana strateginya untuk menghadapi perdagangan esok hari dengan tetap memperhatikan dari sentimen data terbaru atau data inflasi, kemudian juga kebijakan The Fed yang akan diumumkan pada nanti malam untuk waktu Indonesia, Pak Lianto? Iya, saya rasa sih mungkin investor menurut saya karena saham-saham bank-bank tersebut sudah naik cukup signifikan ya beberapa hari yang lalu, belakangan ini, saya rasa investor mulai boleh melirik ya oleh ekonomi. Karena kita lihat sendiri apa yang terjadi pada Amerika adalah sebenarnya penguatan saham-saham yang berkaitan dengan teknologi ini sudah menguat tahun lalu. Yeah. Malah sekarang ini kan mereka sudah mulai melakukan
di sektor-sektor yang memang lebih on ekonomi, yang memang menjadi proxy atau pencerminan dari pertumbuhan ekonomi dan perbaikan ekonomi, begitu. Nah, saya rasa kita juga sudah mulai melakukan hal itu, ya, terutama kalau kita lihat ini kan sektor konsumsi ini kan sudah lagging terlalu lama, seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat mungkin ini intermezzo aja, kemarin McDonald sama BTS aja mengeluarkan seri itu aja sampai overloaded seperti itu ya. Yeah. Nah, jadi sebenarnya daya beli masyarakat itu sebenarnya masih kuat gitu ya. Mungkin perlu trigger yang bagus gitu loh. Nah, so in any way ya, saya rasa investor udah boleh mulai melirik lagi sektor yang oleh ekonomi ya, seperti konsumsi atau mungkin retail dan lain sebagainya. Seperti itu. Tidak hanya berfokus kepada perbankan. Ya. Kalau mungkin perbankan lebih bank-bank yang konvensional ya, walaupun saya tahu naiknya nggak cepat bank-bank digital itu, ya tetapi sekali lagi, because bank digital ini kita belinya on ekspektasi. Tapi kalau bank-bank yang konvensional ini, kita beli sekarang itu we buy on quality. Oke. Gitu. Untuk BBRI Pak Lianto, hari ini menguat di 1,90%, 4.300. Dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 4.320. Rekomendasinya untuk jangka pendek? Kalau BBRI untuk jangka pendek, dia akan ada level support dulu ya, mungkin di sekitar 4.150 begitu ya. Dengan resisten sekitar di sampai 4.350 begitu, 4.350 sampai 4.400 itu mungkin range jangka pendeknya BBRI. Baik. Perbankan big cap lainnya BMRI 6.200 penutupan hari ini. Untuk BMRI sendiri, bentar, ya karena dia udah ditutup 6.200 kan berarti ada tanda-tanda penguatan ya. Kemarin itu ada bullish candle di sana. Saya rasa kan dia akan mencoba untuk mengetes level resistennya di sekitar mungkin 6.450 sampai 6.500. Iya. 6.000 bisa diulang kembali Pak? 6.450 sampai 6.500. 6.450 sampai 6.500. Hari ini 6.200. Artinya masih ada ruang untuk ambil posisi begitu Pak Lianto? Ya. Baik, kebetulan di WhatsApp interaktif ini ada yang menanyakan dari perbankan big cap Pak Lianto, langsung saja kita bahas. Tadi BBRI sudah kita singgung sebenarnya, tapi lebih kepada prospeknya nih Pak. Kalau untuk sampai dengan akhir tahun, tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk BBRI. Oh, kalau prospeknya pasti bagus ya. Saya rasa pasti akan bagus karena kita lihat bahwa perbankan ini, mereka ini kan restructuring loan-nya udah mulai sudah normalisasi begitu. NPL-nya dengan asumsi NPL sudah dijaga. Sebenarnya bank ini tidak sempat kapan mereka benar-benar bisa menyalurkan kredit. Iya. Begitu. Nah, tapi kalau kita percaya, tadi yang saya katakan bahwa kedepannya ekonomi akan lebih membaik karena ini program vaksinasi terus berjalan dipercepat juga. Nah, ya kedepannya pastinya harusnya kredit akan lebih mudah disalurkan dan itu akan berimpact positif untuk bank. Apakah ini juga berlaku untuk perbankan big cap lainnya, Pak Lianto? Yes. Saya rasa tapi mungkin yang lebih cepat naik dulu adalah mungkin BRI dan Bank Mandiri ya. Mungkin BNI agak terakhir karena BNI ini kan secara loan structure-nya lebih banyak di korporasi. Nah, korporasi ini sebenarnya take time juga untuk bisa recover dan gitu. Oke, satu pertanyaan Pak Lianto dari WhatsApp interaktif kami, kebetulan juga dari perbankan, Ibu Leli di Jakarta. Untuk baca Bank Kapital Indonesia hari ini juga menguat di 17,26%. Support dan resistennya singkat saja Pak. Untuk baca sendiri itu udah menguat ya. Iya. Sekarang closing hari ini di level 462 Pak. 462 ya. Saya rasa dia akan coba uji dulu di psikologi 500 ya. Itu resisten max-nya ya. Oke, di hold saja begitu Pak? Sudah ambil posisi di 178, profitnya sudah cukup besar ini Pak Lianto. Iya, kalau udah di 178 mah ya tunggu aja. Oke, ada saran support tidak yang bisa diperhatikan Pak? Di sini ada support yang cukup kuat itu di level 400 ya. Baik.
Jawaban untuk Ibu Leli di Jakarta untuk Baca, ambil posisi 178, sudah profit cukup banyak. Hari ini Baca ditutup 462 menguat di 17,26%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Alianto, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang juga Anda rekomendasikan. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.